Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Saputra, NIM 1804141 dari kelas 5H. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil proyek UAS kami yang berjudul Sistem Kontrol Suhu Ruangan dan Penggerak Kipas menggunakan Wimos D1 berbasis Telegram. Sebagai memenuhi nilai UAS mata kuliah Internet of Things. Di sini saya sendiri sebagai ketua kelompok atau leader. Saya Indah Setiawati, NIM 180400159 sebagai proposal maker. Saya Muhammad Yusuf, NIM 1804143 sebagai coding. Saya Saiful Anwar, NIM 1804045 sebagai desain project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 6 akan mempresentasikan hasil UAS dari mata kuliah IoT yang berjudul Sistem Kontrol Suhu Ruangan dan Penggerak Kipas yang menggunakan Wimos D1 berbasis Telegram. Saya sendiri Muhammad Yusuf. Saya akan menjelaskan latar belakang. Indonesia adalah negara tropis di mana sinar matahari terjadi sepanjang tahun. Pemaparan matahari secara terus-menerus dapat menyebabkan kenaikan suhu dan temperatur dalam suatu ruangan. Kenaikan suhu juga diakibatkan oleh banyaknya polusi udara seperti asap kendaraan bermotor maupun asap pabrik. Untuk membuat udara di dalam ruangan menjadi lebih sejuk, perlu mengatur sirkulasi udara di dalam ruangan itu sendiri. Hal ini membuat para kompetitor membuat peralatan elektronik seperti kipas untuk meminimalisir keadaan ini. Awalnya pengaktifan alat ini berdasarkan kebutuhan manusia. Namun seiring perkembangan teknologi di bidang elektronika, tugas manusia ini sudah dapat diganti dengan alat tertentu yang dapat bekerja otomatis untuk mengaktifkan kipas tersebut. Untuk rumusan masalah, bagaimana merancang dan membuat sistem otomatis pengatur suhu ruangan berbasis microcontroller Wimos D1. Kedua, apakah sensor DHT11 dapat diaplikasikan sebagai sensor untuk mengatur suhu dan kelembapan? Ketiga, apakah microcontroller Wimos D1 dapat diaplikasikan sebagai pengontrol, penerima, dan pengolah data pada sistem otomatis pengatur suhu ruangan? Untuk batasan masalah, 1. Microcontroller yang digunakan adalah Wimos D1. Kedua, sistem berbasis microcontroller Wimos D1 ini yang bertugas mengatur seluruh kegiatan sistem yang dirakit. Ketiga, sensor yang digunakan untuk mendeteksi suhu dan kelembapan ruangan adalah sensor DHT11. Keempat, hasil pengaturan suhu ditampilkan di smartphone atau di Telegram. Kelima, bahasa pemrogramannya yang menggunakan adalah bahasa C. Di sini saya Indah Setiawati akan menjelaskan alat dan bahan. Yang pertama, Wimos D1, yang kedua sensor DHT11, yang ketiga lampu pijar, yang keempat fan DC, yang kelima adaptor, dan yang keenam relay, ketujuh kabel jumper, dan yang terakhir 8 triplet. Baik, saya Saiful Anwar. Saya akan mencoba menjelaskan rangkaian flowchart-nya. Seperti yang sudah terlihat di layar screen, jadi sensor DHT itu bekerja dengan cara scanning, yaitu membaca dengan kondisi di dalam ruangan tersebut. Apabila suhu itu di atas 32 derajat Celcius, maka dia itu akan mengirimkan hasil output sinyal berupa output kipas menyala. Jadi apabila suhu di atas 32, maka kipasnya akan menyala atau kipas on. Apabila suhu di dalam ruangan terdeteksi di bawah 32, dia akan melakukan
scanning sensor DHT terus sampai dia suhu di atas 32 derajat Celcius. Kemudian kita masuk ke diagram blok. Diagram blok di sini itu merupakan cara kerja dari project yang kami buat itu. Jadi WMOS D1 ini mendapatkan tegangan dari power supply atau adaptor. Kemudian sensor DHT11 ini memberikan informasi sinyal atau hasil deteksi suhu di dalam ruangan dan kelembaban tersebut, kemudian dikirimkan melalui WMOS D1 atau microcontrollernya. Kemudian dari WMOS D1 ini dia akan memberikan hasil output atau sebagai jembatan antara sensor DHT sama outputnya. Jadi apabila sensor DHT11 ini membaca suhu di atas 32, maka dia akan menyalakan kipas. Kipasnya akan on. Dan apabila sensor di bawah 32, yaitu lampu ini akan dikontrol atau diaktifkan atau dinyalakan melalui perintah dari Telegram dengan perintah on. Tujuannya apa? Agar di dalam ruangan tersebut suhunya cepat untuk mencapai suhu di atas 32 derajat Celcius. Apabila suhu sudah di atas 32 derajat Celcius, maka sensor mengirimkan informasi ke WMOS D1, kemudian WMOS D1 memerintahkan kipas untuk menyala. Kiranya seperti itu. Kemudian ini adalah gambar dari rangkaian proyek yang kami buat. Ini tampak dari depan, di sini ada lampu, kemudian ini ada sensor DHT11, dan di belakang lampu ini ada kipas. Ini tampak dari belakang, ini ada microcontroller WMOS D1, kemudian ini ada relay 2 channel, dan ini kipas tampak belakang. Jadi cara kerjanya seperti yang sudah dijelaskan melalui diagram flowchart maupun block diagram. Apabila suhu di dalam ruangan tersebut ini di bawah 32, maka kipas tidak akan menyala. Kemudian lampu akan dinyalakan secara otomatis melalui perintah Telegram dengan perintah on, dengan tujuan untuk menaikkan suhu di dalam ruangan ini. Apabila suhu ruangan sudah di atas 32, maka kipas akan menyala. Kemudian apabila suhu dia itu sudah turun lagi, maka kipas akan secara otomatis dia akan berhenti atau tidak menyala. Ini hasil proyek yang sudah kami buat, dan di sini saya akan menjelaskan alat dan bahannya. Yang pertama, WMOS D1, dan yang kedua sensor DH11 yang letaknya ada di dalam, dan yang ketiga lampu pijar letaknya ada di dalam, dan fan DC ini, kemudian adaptor, kemudian relay, dan selanjutnya kabel jumper, dan yang terakhir triplek. Saya akan menjelaskan tentang bagian wiring. Wiring itu adalah bagian kabel yang terhubung antar sesama komponen. Komponen DHT11 ke WMOS, komponen fan DC ke relay, dan lampu pijar yang terhubung ke relay, dan relay itu akan tersambungan lagi dengan WMOS D1. Wiring DHT11 menggunakan pin dari D3 output yang tersambung ke pin D3, sedangkan ground tersambung ke ground dari WMOS, dan 5 volt tersambung dari 5 volt dari WMOS. Sedangkan untuk kipas dan lampu yang ada di dalam terhubung dengan relay, dan relay itu positif dari tegangan yang masuk tersambung ke bagian yang tengah, dan yang samping ke normally close terhubung ke komponen maupun lampu maupun fan DC, dan
VCC dari relay terhubung ke 5 volt yang ada di dalam WIMOS, dan ground terhubung ke dalam ground dari WIMOS. Tegangan yang masuk ke dalam WIMOS D1 menggunakan adapter 12 volt. Cukup sekian, terima kasih. Baik, kami kelompok akan menjelaskan cara kerja dari proyek yang sudah kami buat ini. Proyek ini terhubung dengan Telegram melalui perintah bot. Nah, perintah bot di sini ada beberapa kontrol untuk menghubungkan proyek ini. Untuk perintah menghubungkan lampu itu dengan perintah on. Kemudian untuk mematikan lampu dengan perintah off. Untuk mendapatkan aktual suhu di dalam ruangan proyek ini dengan perintah suhu dengan cara ketik suhu yang ada di bot Telegram. Kemudian akan dari Telegram akan memberikan hasil outputan suhu berapa yang ada di dalam ruangan tersebut. Apabila suhu ruangan ini sudah mencapai 32 derajat Celcius, maka akan secara otomatis kipas akan menyala. Kemudian apabila suhu di dalam ruangan tersebut dingin atau di bawah 32, dia secara otomatis kipas akan mati sendiri. Intinya proyek ini Telegram hanya berfungsi untuk memberikan kontrol perintah untuk mematikan dan menyalakan lampu, kemudian untuk memberikan aktual berapa suhu yang ada di ruangan tersebut. Tetapi untuk kipas ini dia bekerja apabila suhu sudah mencapai 32 derajat Celcius. Untuk langsung proyek prakteknya nanti akan dijelaskan oleh Saudara Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan prototipe ini dengan menggunakan Telegram. Yang pertama, kita akan mengetik suhu. Dan muncul data sensor suhu 29 derajat dan kelembapan 82. Untuk kontrol lampu menggunakan on atau off. Kita akan menyalakan dulu. Lampu menyala, muncul notif lampu menyala. Dan yang kedua, kita akan mematikan lampu dengan mengetik off. Dan lampu akan mati. Tunggu ya. Ketika suhu di atas 32 derajat akan Telegram akan memberikan notif dan kipas akan menyala. Jika suhu 30 di bawah 32 Celcius, maka fan akan mati. Baik, saya akan menjelaskan saran dan kesimpulan. Dari hasil kesimpulan, pengujian dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pengatur suhu ruangan secara otomatis berbasis mikrokontroler WIMOS D1 telah berhasil dirancang. Sistem pengontrolan suhu ruangan tersebut menggunakan sensor DHT11 atau yang di dalamnya terdapat sebuah termistor Type NTC, negatif temperatur koefisien. Untuk mengukur suhu, sebuah sensor kelembaban tipe resistif
dan sebuah microcontroller 8 bit yang mengolah kedua sensor tersebut dan mengirim hasil ke pin output. WIMOS D1 digunakan sebagai pengontrol, penerima, dan pengolah data pada sistem otomatis pengatur suhu dan ruangan. Secara keseluruhan, kinerja alat yang kami rancang sudah cukup baik. Terima kasih, saya Muhammad Ilham Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.